Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arif Mukhtar di Adzan Santai. Pada video kali ini, insya Allah kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari saudara kita. Ya, ada satu pertanyaan, adakah amalan untuk menjadikan suara kita itu merdu, panjang, juga keras? Nah, jawabannya tentu ada. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya ada amalannya. Kita akan bedah satu persatu. Yang pertama adalah, yang pertama kali yaitu membaca doa. Doanya bagaimana doa Nabi Daud? Tapi saya nggak tahu ya ini sumbernya dari mana atau riwayatnya siapa, kurang tahu. Yang jelas ya doa sah-sah aja ya. Ini doanya seperti ini, teman-teman bisa dilihat ya, sama-sama kita doa. Jadi doanya seperti ini, doa Nabi Daud. Ya, riwayatnya saya kurang paham, jadi yang paham nanti silakan ditulis di kolom komentar untuk menambahkan. Yaitu Allahumma inni as'aluka sautan khafifan wa syadidan ka sauti Dawuda alaihi salam. Ya, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu suara yang ringan, lagi bagus dan kuat atau keras, sebagaimana suara Nabi Daud alaihi salam. Itu yang pertama. Nah, ini bisa diamalkan ya setiap sholat. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah melakukan latihan vokal dan vibra ya, atau tala ya. Melatih vokal, yaitu melatih vokal itu harus setiap hari dan dilakukan secara terus-menerus, rutin ya. Waktunya yang paling bagus adalah pagi. Jadi melatih vokal ya. Bagaimana cara melatih vokal? Nanti kita bahas ya. Yang pertama, jadi kita sesuaikan dulu dengan nadanya atau dengan suara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau memang bisanya seperti itu, kita latih seperti itu dulu. Nah, nanti lama-kelamaan suara kita itu akan kita tambah ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tambah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Terus, dan terus. Ya, ditambah lagi. Yang selanjutnya yaitu memperhatikan tajwid. Nah, ini juga banyak ya di antara kita, terutama ya saya pribadi ya, itu sering keseleo antara tajwidnya. Ya, karena kita fokus ke nada, ya, kita sampai melupakan tajwid. Nah, ini juga penting. Tajwid ya, makharijul huruf dan tajwid. Ya, insya Allah ya, teman-teman yang sering menasihati di kolom komentar ya, alhamdulillah, terima kasih sudah memberikan saran yang bagus. Nah, ini harus memperhatikan tajwid. Ya, adzan juga harus pakai tajwid, terutama makharijul huruf. Nah, biar nggak kesalahan seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat ya, yang keempat adalah melatih nafas. Nah, nafas kita itu harus dilatih. Bagaimana cara melatih nafas? Nah, nanti kita bahas ya. Dan di video ini saya singkat-singkat aja. Nafas itu dilatih seperti ini. Yang pertama, nah, kita siapkan timer atau jam. Nah, kita kasih detikan ya. Kita tarik nafas. Nah, sampai habis. Nah, hari ini sampai detik keberapa, besok sampai detik keberapa, ditambah, dan ditambah lagi. Nah, seperti itu. Yang kelima, yaitu rileks dan konsentrasi. Ya, rileks dan konsentrasi. Jadi belajar adzan itu harus rileks. Harus rileks ya, nggak usah tergesa-gesa. Tapi kita juga harus konsentrasi. Kita fokus ke nada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus fokus, ya, rileks dan konsentrasi. Yang selanjutnya, yang keberapa nih? Selanjutnya yang keenam. Yang keenam adalah berlatih secara rutin. Nah, latihan itu memang harus rutin ya. Karena Allah juga menyukai suatu hal yang dia kecil tapi diulang-ulang. Gitu ya, dawam. Gitu, seperti itu. Kalau memang setiap hari latihannya pagi, ya pagi terus dilatih. Ya, karena pagi itu
waktu yang paling tepat untuk latihan suara. Yang selanjutnya yang ketujuh, menjaga pita suara dengan cara. Nah ini, caranya bagaimana? Waspadai gejala gangguan pita. Ya, gangguan pita suara. Jadi waspadai gejala gangguan pita suara. Jadi kalau latihan itu nggak usah teriak-teriak ya, nggak usah teriak-teriak. Adapun kalau mau teriak, ya pakai teriak nada gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan teriak-teriak, nggak jelas seperti itu, nggak. Itu malah merusak suara, merusak pita suara. Itu. Yang selanjutnya ini yang terpenting nih, menjaga pita suara itu dengan cara yang tadi menjaga mewaspadai gejala gangguan pita suara dengan suara keras-keras ya, atau kita teriak-teriak nggak jelas itu. Terus berhenti merokok. Nah ini berhenti merokok. Kenapa sih berhenti merokok? Ya karena merokok itu, asap rokok itu bisa mengganggu pita suara. Seperti itu. Lebih baik memang berhenti merokok. Banyak juga tuh yang ngerokok tapi suaranya bagus. Iya, karena mereka latihan. Kan Anda kan nggak latihan. Maka dari itu ini adalah tips bagi orang yang belum pernah latihan. Ya, oke lah. Merokok itu nggak mengganggu dengan suara merdu, tapi mengganggu kepada kesehatan. Seperti itu. Terus berhenti minum alkohol. Nah ini berhenti minum alkohol. Masa iya belajar azan ambil minum alkohol? Kan nggak mungkin gitu kan. Berhenti minum alkohol, karena alkohol itu nggak baik bagi kesehatan. Yang selanjutnya, kurangi volume suara saat berbicara. Nah ini kalau sering bentak-bentak, sering keras-keras ngomongnya gitu ya, sering marah-marah, itu nggak bagus juga untuk pita suara. Intinya kita akan bahas nanti secara detailnya. Yang selanjutnya, yaitu lakukan pemanasan. Ini masih menjaga pita suara ya dengan melakukan pemanasan. Pemanasan gimana? Ya, nyanyi-nyanyi kecil lah gitu. Ya Rabbana atau Sallallahu ala Muhammad. Ya, latihan pemanasan sebelum belajar azan. Nah, seperti itu. Selanjutnya nih, menjaga pita suara dengan apa? Dengan menjaga kesehatan asam lambung. Nah ini jangan kena asam lambung ya, karena asam lambung itu mengganggu seperti itu. Selanjutnya juga menjaga pita suara dengan cara banyak-banyak minum air. Banyak-banyak minum air. Air apa? Yaitu air mineral ya, air bening. Itu. Selanjutnya makan makanan yang sehat ya. Makan makanan yang sehat. Apa itu makanan yang sehat? Makanan yang sehat itu adalah makanan yang memiliki nutrisi gizi yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, insya Allah suara kita juga akan sehat. Tapi kalau kita sembarangan makan, ya namanya sembarangan, maka konsekuensinya adalah kesehatan kita nanti akan terancam. Seperti itu. Apakah mengkonsumsi es, gorengan mempengaruhi suara? Enggak masalah kalau sedikit ya. Mengkonsumsi gorengan, es, enggak masalah sedikit. Tapi kalau banyak-banyak dan sering dilakukan, maka itu akan mengganggu kesehatan dan tentunya akan mengganggu suara kita. Seperti itu tips ya. Amalan yang untuk mendapatkan suara merdu dan nafas panjang ya. Bisa dilakukan seperti itu. Yang terpenting adalah banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak latihan. Terutama latihannya harus dengan guru. Nah, bagi yang mau belajar azan, silahkan ya. Bisa di masjid, ya, cari gurunya. Nanti bisa minta ajarin bagaimana azan yang bagus, ngaji yang bagus, dengan suara yang merdu dan lantang. Seperti itu. Demikian dari saya, nanti doanya akan saya kasihkan di kolom komentar ya. Nanti doanya saya akan tulis di kolom komentar. Silakan dicatat dan silakan dihafalkan, diamalkan setiap hari. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.